Kondareddy. Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Crack. Film yang dirilis Januari 2021 ini disutradarai oleh Gopichan Malineni dan dibintangi oleh Raffi Teja, Shruti Hassan, Samuti Rakani, dan Farah Laksmi Saratkumar. Crack berkisah tentang 3 mafia yang mengalami nasib yang sama, yaitu dijebloskan ke penjara hanya karena uang 50 rupiah, buah mangga, dan sebuah paku. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang narator memperkenalkan dirinya dengan nama Fengki. Kemudian ia mempertontonkan sebuah mangga yang ditusuk paku dan di bawahnya terdapat selembar uang 50 rupiah. Fengki mengatakan bahwa 3 benda itu membawa petaka bagi 3 orang mafia. Menurut Fengki, begini ceritanya. Ada seorang penjahat yang paling ditakuti di India. Ia adalah bos mafia yang terlibat dengan ledakan bom beruntun di India. Pria ini bernama Salim Batkal. Saat diwawancari oleh seorang reporter TV, secara mengejutkan Salim meminta uang sebesar 50 rupiah. Saat ditanya, Salim menjelaskan bahwa gara-gara uang 50 rupiah, ia akhirnya tertangkap polisi. Salim pernah kabur dari penjara. Seluruh India gempar. Ia menyamar menjadi Satya Narayana bersama istrinya yang bernama Anna Purna. Mereka tinggal di Mumbai, India. Saat mencari rumah untuk persembunyian, pemilik rumah kontrakan menaikkan biaya kontrak sebesar 50 rupiah dari tawaran awal yang diberikan. Perantara Salim tidak terima karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Salim sebenarnya tidak keberatan, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ia sedang bersembunyi di dalam mobil. Karena ketidakcocokan harga 50 rupiah tadi, maklar Salim memutuskan untuk tidak jadi mengambil rumah tersebut. Padahal posisi rumah itu sangat strategis untuk persembunyian. Sebaliknya, ia justru mengambil sebuah rumah yang berada di pinggir jalan dan agak sedikit terbuka. Dan akhirnya karena rumah baru itu, Salim tertangkap oleh seorang polisi yang bernama Shankar. Shankar kemudian menyiksa dan mempermalukan Salim di dalam penjara. Sejak saat itu, Salim dendam kesumat dengan Shankar. Ada penjahat yang sangat beringas bernama Kondareddy. Kondareddy merampas tanah dan lahan pertanian milik seorang dokter. Ia setidaknya sudah membunuh 12 orang selama hidupnya. Suatu hari ada anak kecil yang ingin makan mangga yang berada di pekarangan rumah Konda. Anak itu kemudian menjolok mangga tersebut. Melihat hal itu, Kondareddy melepaskan 2 ekor anjing peliharaannya yang membuat anak itu luka di sekujur tubuh akibat terkena gigitan anjing. Kondareddy ingin menyogok polisi bernama Anan terkait kasus tersebut agar ia tidak dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Anan menolak karena ia takut akan polisi yang bernama Shankar. Polisi Shankar tidak segan-segan untuk menghabisi para penjahat seperti Kondareddy dan bahkan ia juga menghabisi polisi yang bekerja sama dengan para penjahat. Anan kemudian menyarankan Kondareddy agar mengunjungi sebuah penjara di daerah Ongol dan bertanya kepada mantan penjahat terkenal di kota itu. Dengan demikian, Anan berharap jika Kondareddy akan tahu siapa Shankar sebenarnya dan bagaimana sepak terjangnya selama ini. Penjahat yang dimaksud adalah Katari Krishna. Dulunya, Krishna adalah penjahat yang sangat disegani di wilayah Ongol. Ia pernah melakukan 22 pembunuhan, tetapi sekarang Krishna berubah total.
Karena takut dan penasaran dengan Shankar, Kondaredi kemudian datang ke penjara. Ia berangkat dari daerah Kadapa menuju ke wilayah Onggol. Di sana ia menemukan mantan penjahat yang mendadak bertobat akibat ulah Shankar. Shankar adalah polisi baik, jujur, dan tidak kenal akan rasa takut terhadap siapapun. Ia begitu terkenal dengan kekuatan bela dirinya. Shankar juga tidak kenal kompromi dalam membasmi orang-orang jahat. Satu hal yang unik dari Shankar, ia sangat alergi dengan orang yang mengatakan kata latar belakang. Karena kata ini biasa digunakan oleh orang-orang kaya dan berkuasa untuk menjatuhkan orang-orang kecil dengan kasta rendahan. Dan bahkan orang-orang kaya ini kebal terhadap hukum. Hanya karena mereka memiliki latar belakang kaya dan berkuasa. Shankar tidak menyukai itu karena ia selalu berdiri pada sisi keadilan dan kebaikan. Shankar memiliki istri bernama Kalyani dan seorang anak bernama Chiku. Katari Krishna adalah penjahat yang sangat ditakuti di daerah Onggol. Ia menjadi bos mafia dengan menghabisi bos terdahulu. Katari Krishna memiliki wanita simpanan yang bernama Jayama sekaligus tangan kanannya. Krishna memiliki anak gadis yang bernama Nitya. Jayama hobinya menonton bioskop. Suatu hari ketika ia sedang menonton, ia melihat Nitya diboncengi oleh seorang polisi bernama Kiran. Jayama kemudian memberitahu Krishna perihal tersebut. Krishna marah. Ia kemudian meminta Jayama untuk menghabisi Kiran. Jayama mendatangi seseorang bernama Ankudu. Ia meminta Ankudu untuk menghabisi Kiran. Dan malam harinya mereka membunuh Kiran secara brutal. Shankar sangat terpukul atas kematian Kiran karena Kiran adalah anak dari temannya. Penyelidikan Shankar membawanya kepada seorang penjahat besar yang sangat ditakuti di Onggol, yaitu Katari Krishna. Katari Krishna pernah menghabisi seorang polisi secara brutal 10 tahun silam. Itu sebabnya Shankar meyakini jika Krishna yang bertanggung jawab di balik kematian Kiran. Shankar mendatangi Krishna dalam sebuah perayaan. Ia ingin meminta Krishna agar segera ke kantor polisi, namun Krishna menolak. Krishna bahkan mengejek polisi Shankar di depan umum. Shankar murka, ia menampar Krishna. Tak hanya itu, ia juga menyeret Krishna ke kantor polisi. Melihat hal ini, tentu saja anak buah Krishna tidak terima. Mereka kemudian mengeroyok Shankar. Namun Shankar tidak terkalahkan. Krishna akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Jayama datang ke kantor polisi dan memaksa agar Krishna dibebaskan. Berkat bantuan seorang pengacara, penahanan Krishna akhirnya ditangguhkan. Saat Krishna melangkah keluar dari kantor polisi, mendadak ia menemukan Nitya, anaknya bersama polisi lain yang bernama Balaji. Balaji mengatakan pada Krishna bahwa ia akan menikahi Nitya karena ia sangat mencintainya. Ternyata pacar Nitya bukanlah Kiran, melainkan Balaji. Jadi malam itu saat nonton bioskop, lengan Balaji terluka akibat paku dan ia tidak bisa mengantar pacarnya Nitya pulang. Ia kemudian meminta bantuan Kiran. Kebetulan mereka bertiga nonton bioskop sama-sama. Karena Jayama melihat Kiran yang mengantar Nitya, ia jadi salah persepsi. Jayama mengira Kiran adalah pacar Nitya. Jadi Jayama meminta Ankudu untuk membunuh Kiran. Mengetahui kesalahan itu, Krishna menampar Jayama. Shankar kemudian memasang spanduk besar terkait pernikahan Balaji dan Nitya. Ia dengan sengaja mempermalukan Krishna di depan umum. Karena jika publik mengetahui bahwa ada anak mafia menikahi seorang polisi, itu adalah pukulan telak bagi Krishna. Krishna marah besar. Ia bersumpah akan mencincang Shankar sampai mati.
Sejurus kemudian istri Krishna datang dan ia memelas pada suaminya agar tidak membunuh anak mereka yang bernama Nitya. Pesta pernikahan digelar dengan meriah. Ibu Nitya kemudian hadir di tempat itu. Ia memelas agar Nitya dan Balaji supaya segera meninggalkan kota Onggol. Karena menurutnya Krishna akan segera membunuh mereka. Shankar mengantar Balaji dan istrinya ke terminal. Di sana mereka diserang oleh segerombolan penjahat. Ternyata ibu Nitya adalah orang yang jahat. Ia dengan sengaja menyuruh Nitya dan Balaji pergi. Kemudian ia mengirim orang-orang untuk membunuh Balaji di dalam perjalanan. Perkelahian tidak terelakkan. Lagi-lagi Shankar dikeroyok, namun ia adalah polisi yang sangat tangguh. Di saat jumlah penjahat semakin banyak, di saat itulah polisi lain datang ke TKP yang membuat usaha pembunuhan itu menjadi gagal. Dalam perkelahian tersebut, anak buah Krishna yang bernama Srinu tertangkap polisi. Shankar mengetahui niat jahat ibu Nitya. Ia mendatangi rumah Krishna dan membongkar kejahatannya. Shankar bahkan menghina Krishna karena dianggap tidak jantan saat melibatkan istrinya dalam perseteruan mereka. Dan hal itu membuat dendam Krishna semakin membara. Srinu adalah anak buah Ankudu yang ikut serta dalam pembunuhan Kiran. Saat diinterogasi polisi, Srinu tidak mau mengatakan siapa yang memerintahkan mereka untuk membunuh Kiran. Melihat Srinu yang keras kepala, Shankar kemudian memotong jarinya dan mengancam akan memotong kemaluannya jika Srinu tetap memilih bungkam. Srinu akhirnya menyerah dan mengakui bahwa Jayama adalah orang yang memerintahkan mereka membunuh Kiran. Krishna mendapatkan telepon dari mata-matanya di kantor polisi. Ia diberitahu jika Srinu telah mengakui bahwa Jayama adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kematian Kiran. Krishna mulai ketakutan. Jika Jayama tertangkap, wanita itu pasti akan membongkar rahasia Krishna. Agar Jayama tetap tutup mulut, Krishna kemudian menelepon Ankudu dan memintanya membunuh Jayama. Malam itu Jayama sedang menonton bioskop dan ia didatangi oleh Ankudu dan teman-temannya. Di saat bersamaan, Shankar dan polisi lainnya juga datang ke bioskop itu untuk menangkap Jayama. Namun mereka kalah cepat. Ankudu akhirnya membunuh Jayama. Dan sejurus kemudian Shankar tiba di TKP. Mereka mengejar Ankudu dan rombongannya yang sedang melarikan diri. Saat Shankar membidik Ankudu yang sedang berlari, ia melepaskan tembakan, namun di saat bersamaan Ankudu menabrak paku yang ada pada sebuah tiang sehingga membuat tubuh Ankudu auto limbung, dan di saat itulah peluru Shankar yang harusnya tepat sasaran justru meleset dan peluru itu akhirnya memantul ke tubuh seorang pemuda yang ada di sana. Pemuda itu bernama Vinod dan ia tewas seketika. Krishna menelpon Kati. Kati adalah provokator handal. Dulu ia pernah demo dan dibubarkan oleh Shankar. Hal itu membuat Kati sakit hati. Kebetulan pemuda yang tewas tertembak Shankar berasal dari kasta yang sama dengan Kati. Kati kemudian membuat huru-hara dan memprovokasi aksi massa. Mereka menuntut agar Shankar harus dihukum dan alhasil karena tekanan media, Shankar akhirnya dipecat dari kepolisian. Ketika Shankar keluar dari kantor polisi, Krishna dan rombongannya menyambangi Shankar. Ia mengejek dan mengancam akan membunuh Shankar. Namun Shankar tidak pernah gentar akan ancaman itu. Shankar terbawa emosi karena masalah yang ia hadapi. Ia kemudian meluapkan amarahnya pada Chiku anaknya dan hal itu tidak bisa diterima oleh istrinya. Istrinya Kalyani kemudian membawa Chiku ke rumah orang tuanya dan mereka meninggalkan Shankar sendirian di rumah itu. Kalyani meminta pada Shankar agar mencari dirinya hanya ketika Shankar telah meredakan semua amarahnya dan menyelesaikan permasalahannya. Shankar berpikir keras. Ia merasa ada yang aneh. Saat melepaskan tembakan, ia membidik arah kaki Ankudu. Namun pelurunya malah mantul mengenai dada pemuda bernama Vinod. Ia kemudian mendatangi TKP. Dan di sana Shankar menemukan peluru miliknya terkubur di dalam tanah.
Jika peluru Shankar ada di lokasi TKP, jadi peluru siapakah yang menembus dada Vinod? Shankar kembali ke kantor polisi. Ia memeriksa daftar peluru yang dikeluarkan oleh semua anggota polisi dan ternyata salah satu polisi bernama Tilak adalah mata-mata Krishna. Dialah orang yang selama ini membocorkan rahasia kepolisian kepada Krishna. Malam itu, ketika Shankar menembak Ankudu di bagian kaki, Tilak justru menembak Ankudu di bagian dada. Tilak dengan sengaja ingin membunuh Ankudu karena jika Ankudu mati, maka tidak akan ada yang menjadi saksi bahwa Krishna adalah orang yang menjadi dalang di balik pembunuhan terhadap Kiran dan Jayama. Kebetulan ketika Tilak menembak, posisi Ankudu limbung akibat tertusuk paku. Sehingga tembakan Tilak meleset dan justru membunuh Vinod. Tilak membongkar fakta di mana mata-mata Krishna tersebar di seluruh kantor polisi yang ada di wilayah Onggol. Mereka membunuh para saksi yang memberatkan Krishna. Itu sebabnya Krishna tidak pernah tersentuh hukum sekalipun ia melakukan banyak tindak kriminal. Setelah dipaksa, Tilak akhirnya memberikan dokumen FIR atau laporan informasi pertama terkait kasus yang melibatkan Krishna. Sejurus kemudian Shankar ditelepon oleh Krishna. Krishna mengatakan bahwa ia sudah mengirim orang-orang untuk membunuh anak dan istri Shankar. Tetapi Shankar tidak gentar. Ternyata istri Shankar sangat ahli dalam hal bela diri. Ia adalah mantan polisi wanita terbaik sewaktu di Akademi Polisi. Dan alhasil satu persatu dari utusan Krishna dibantai oleh Kalyani hingga babak belur. Shankar kembali bertugas sebagai polisi, sedangkan Tilak dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu. Bahkan Shankar diberikan wewenang untuk menghabisi para gangster dan anak buah Krishna yang ada di kota Onggol. Perlahan semua orang-orang kepolisian yang mendukung Krishna menjadi takut dan tidak berani mendukungnya lagi. Shankar benar-benar menjadi momok yang mengerikan buat para penjahat di Onggol. Mengetahui jika banyak anak buah Krishna yang dihabisi Shankar, istri Krishna memarahi suaminya dan menganggapnya sebagai pengecut karena tidak bisa berbuat banyak. Tidak terima akan ucapan istrinya yang selalu meremehkannya, Krishna kemudian membunuh wanita itu. Shankar mendatangi rumah Krishna dan menemukan jasad istri Krishna. Sedangkan Krishna, ia tidak ada di rumah dan sudah melarikan diri ke daerah bernama Petaphalem. Karena di wilayah tersebut, Krishna masih bisa berlindung pada seseorang yang bernama Ankudu. Shankar mendatangi pantai di mana Ankudu bersembunyi. Di sana ia diserang oleh Ankudu dan anak buahnya. Namun Shankar berhasil menghabisi Ankudu dan semua anak buahnya. Setelah menumpuk mayat Ankudu dan anak buahnya di pantai, Shankar menunggu Krishna dan mendadak ia hadir dengan memukuli Shankar menggunakan sebatang kayu. Tetapi Shankar masih bisa bangkit berdiri. Mereka berdua kemudian terlibat dalam perkelahian alot dan pada akhirnya Krishna terdesak. Ia kemudian melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil. Namun malang tidak berbau. Mobil yang ditumpangi oleh Krishna justru menabrak paku dan terguling. Shankar kemudian menghampiri Krishna. Ia ingin menghabisinya. Namun Krishna meminta pengampunan dan kesempatan kedua. Film beralih ke adegan di mana Konda Reddy menemui Krishna di penjara. Krishna mengatakan sejak Shankar memberikannya kesempatan kedua untuk hidup, ia justru merasa berterima kasih dan tidak lagi dendam dengan pria itu. Karena itulah ia memilih bertobat.
Krishna mengingatkan Kondaredi agar jangan sampai berbicara tentang latar belakang di depan Shankar, karena polisi itu paling benci dengan kata tersebut. Setelah mendengar pengakuan Krishna, Kondaredi segera memohon ampun pada Shankar. Ia berjanji akan merawat anak yang ia sakiti dan memberikannya beasiswa. Namun di saat bersamaan, adik ipar Kondaredi mendatangi kantor polisi. Ia terlihat begitu murka ketika mengetahui jika Kondaredi berurusan dengan polisi. Adik ipar Kondaredi kemudian berkata dengan sombong dan lantang, "Abang ipar, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Siapa yang berani membawamu ke sini? Dia patut tahu latar belakang keluarga kita." Sejurus kemudian Shankar mendengarkan perkataan terlarang itu. Kemudian ia menjebloskan Konda dan adik iparnya ke dalam penjara karena Shankar kembali membuka kasus-kasus lama terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Konda. Konda akhirnya bertemu dengan Krishna di dalam penjara. Tak lama setelah itu, Salim, penjahat yang paling ditakuti di awal film, juga dipindahkan ke penjara tersebut. Saat Konda dan Krishna bertemu Salim, Salim mengatakan bahwa ia berencana kabur dari penjara dan siap membunuh polisi bernama Shankar. Ketika mendengar bahwa Salim serius ingin membunuh Shankar, mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Sambil tertawa, mereka berkata, "Kami pikir kami adalah orang yang paling bodoh, tetapi lelaki ini jauh lebih bodoh dari kami." Dan mereka terus tertawa. Film ditutup dengan narasi dari Franky yang mengatakan bahwa hidup seseorang bisa berubah dengan berbagai cara. Apapun dan siapapun bisa berubah. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur dan bergembira dalam menjalani hidup. Dan film pun berakhir.